Baik, terima kasih kalian. Pada hari ini Sabtu 21 Juli 2025, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa telah lahir advokat-advokat muda, advokat baru dari Pradi Suara Advokat Indonesia sebanyak 37 advokat yang hari ini telah diambil sumpah atau janjinya di Pengadilan Tinggi Jakarta. Apa pesan yang Abang melihat untuk para advokat baru ini diangkat, Bang? Saya sebagai advokat, juga sebagai Ketua DPC Pradi Jakarta Barat, berharap dan saya selalu berpesan kepada advokat-advokat muda bahwa menjalani profesi advokat itu bukan semata-mata beracara saja, bukan semata-mata gagah-gagahan, bukan semata-mata juga mencari uang, walaupun itu dibenarkan dalam undang-undang advokat, advokat boleh saja menerima honorarium, tapi bukan itu esensinya, bukan itu roh tujuan daripada seorang itu diangkat atau kemudian disumpah atau berjanji menjadi seorang advokat. Tapi saya selalu menekankan bahwa advokat-advokat ini harus menjadi garda terdepan, ya, khususnya advokat dari Pradi Suara Advokat Indonesia, membela kepentingan-kepentingan rakyat yang terpinggirkan, khususnya pada rakyat jelata yang sangat sulit sekali mengakses bantuan hukum. Jadi pesan kami itu yang kami dorong kepada mereka. Jadi yang kedua adalah advokat itu harus menjaga marwah daripada advokat itu sendiri. Dalam arti bahwa harus kuat iman, berpegang teguh kepada sumpah dan janjinya, juga kepada kode etiknya. Ya, dari segala cobaan yang menjerumus kepada suap penyuap. Ya, melakukan tindakan-tindakan yang tercela, mengotori organ advokat itu sendiri. Juga mencoreng citra advokat dan juga lembaga-lembaga peradilan lainnya. Jadi tadi juga Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga sudah berpesan yang sama. Jadi bahwa Pengadilan Tinggi akan melakukan tindakan juga tegas terhadap advokat-advokat yang melanggar sumpah atau janjinya. Jadi juga mengajak semua advokat-advokat ini secara bersama-sama, yuk mari untuk menegakkan hukum, menjaga juga marwah para penegak hukum semuanya. Jadi tidak ada lagi advokat-advokat yang baru ini diharapkan tidak lagi ikut terlibat dalam mencoreng dunia peradilan kita. Dan juga berharap juga saya bahwa advokat-advokat ini kelak juga akan menjadi advokat-advokat yang hebat, ya, yang terkenal, tapi dalam hal yang positif, dalam arti yang menjunjung tinggi etika, kode etik, dan undang-undang tentang advokat. Nah, Abang katakan tadi kode etik advokat dan disumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun di dalam perjalanannya banyak terjadi kasus-kasus oknum-oknum dari advokat itu melakukan tindakan yang di luar kode etik dari advokat sendiri. Apa sanksi yang akan diberikan kepada advokat Pradi AAI sendiri jika ada oknum advokat yang melakukan di luar? Baik. Sesuai dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ya, khususnya dalam pasal 4 ayat 1, di situ sudah ditegaskan, sebelum advokat itu menjalankan profesinya sebagai advokat, setelah diangkat, ya, dinyatakan lulus ujian profesi advokat, kemudian diangkat melalui SK pengangkatan oleh organisasi, kemudian dia wajib melakukan sumpah atau janji di hadapan pemuka agama yang tadi dilaksanakan. Itu wajib. Jadi mereka itu bukan hanya berjanji kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat kok banyak ini, bukan banyak, mungkin masih adalah oknum advokat yang bermain-main, ya, menjalankan hukum, membelacurkan profesinya. Nah, ya. Kalau Pradi Suara Advokat Indonesia justru menyuarakan kepada masyarakat, khususnya pada pencari keadilan, buat laporan terhadap advokat-advokat yang nakal. Dan Pradi akan melakukan proses, ya, menindak segala advokat-advokat itu yang mencoreng citra organisasi, mencoreng profesi advokat itu sendiri, dan juga mencoreng marwah dari para pengadilan. Jadi tidak hanya pejabat pengadilan, juga pejabat-pejabat lainnya juga selalu ditekankan untuk tidak melakukan suap penyuap, memberikan hadiah, janji, ataupun dalam bentuk lain yang mempengaruhi
secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjalankan profesinya. Jadi intinya adalah bahwa Peradi Suara Advokat Indonesia akan menindak tegas, ya, akan menindak tegas terhadap advokat-advokat nakal dalam menjalankan profesinya. Jadi diimbau juga semuanya advokat itu harus berpegang teguh pada kode etik undang-undang advokat dan dalam menjalankan profesinya harus dengan etikat baik. Jadi apa pesan dan harapan Abang untuk para advokat yang baru diangkat ini supaya penegakan hukum ke depan nanti semakin baik, tidak runcing ke bawah, tumpul ke atas? Ya harapan saya, pesan saya untuk advokat-advokat yang baru ini, ya ingat, pegang teguh, laksanakan itu janji atau sumpahnya, ya, kepada Tuhan. Jadi jangan sampai mereka-mereka itu termakan oleh sumpahnya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa advokat itu jangan menjadi advokat itu karena melihat, oh seniornya ini hidupnya dengan kemewahan, dengan harta yang berkelimpahan. Bukan itu, ya. Tapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana seorang advokat itu bisa melayani, bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, kepada orang, ya, yang memang layak untuk dibantu. Jadi berdasarkan ilmu hukum yang dia miliki, memang ada patut dan layak dibantu, itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang advokat untuk membantu, memberikan rasa mendampingi dan memberikan rasa keadilan kepada mencari keadilan tersebut. Bukan sebaliknya, menyusahkan klien, mencoreng marwah daripada advokat sendiri, merusak nama baik pengadilan, sehingga nanti kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan mungkin juga aparat penegak hukum lainnya semakin di titik nadir terendah. Ya, terakhir Pak, apakah jika para advokat itu melakukan hal seperti itu, apakah SK yang sudah mereka bisa dicabut atau gimana? Di dalam SK pengangkatan advokat, itu butir terakhir selalu ditegaskan, apabila terjadi kekeliruan dalam pengangkatan advokat itu, maka itu dapat ditinjau kembali. Artinya, bahwa seorang advokat itu, ya, banyak ketentuannya sebenarnya. Satu, apakah dia melanggar kode etik, melanggar undang-undang advokat, terus apakah melanggar sumpah atau janji jabatan sebagai advokat, organisasi pasti akan menindak. Selama ini kita sudah lihat, ya, pengadilan tinggi juga sudah beberapa kali mencabut kan, ya, berita acara sumpah itu karena terjadi perilaku advokat yang mencoreng pengadilan atau aparat penegak hukum. Jadi intinya, yuk sama-sama advokat yang baru kita kawal penegakan hukum untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Itu intinya. Ya, advokat harus menjadi garda terdepan menyuarakan keadilan dan kebenaran, khususnya untuk rakyat jelata yang terpinggirkan dan jauh daripada memperoleh bantuan hukum. Ada lagi? Cukup. Terima kasih.